سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama duduk di tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat berharap mendapatkan barokah yang banyak di balik upaya kita di malam hari ini, sehingga bisa memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab yang ke-85, yaitu babu hifdzus sir, bab menjaga rahasia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terlihat remeh, akan tetapi sesungguhnya menjaga rahasia itu termasuk adab-adab Islam, dan bukan merupakan urusan yang hanya sekedar sunnah saja, tidak, tapi ini hukumnya wajib, yang kalau dilanggar artinya kita berdosa. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-34 sebagai dalil bahwasanya menjaga rahasia itu termasuk sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janji kalian, karena sesungguhnya janji, kesepakatan itu adalah sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Al-ahdu artinya perjanjian. Perjanjian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah itu dalam syariat Islam bersifat umum. Apa saja bisa masuk perjanjian. Di antaranya yang kita kenal tentu saja perjanjian damai, perjanjian jual beli. Kemudian juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya perjanjian supaya rahasia kita jaga. Di antara perjanjian, jenis perjanjian yang bersifat perjanjian damai biasanya dilakukan oleh orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Karena pada dasarnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita sesama muslim itu sudah punya perjanjian. Kita sesama muslim itu tidak boleh saling perang memerangi. Haram hukumnya saling menumpahkan darah. Yang ada perjanjian yang sering disebutkan, perjanjian damai yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu perjanjian antara orang muslim dan orang kafir. Ada 3 jenis keadaan perjanjian yang seperti ini. Perjanjian damai yang sama-sama dihormati dan kita merasa aman kalau orang yang
menandatangani perjanjian tersebut, orang kafir tersebut tidak akan melanggarnya. Nah, pada saat kondisi seperti ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjaga perjanjian tersebut. Keadaan yang kedua, jika kita tahu bahwasanya orang-orang kafir itu menyalahi perjanjian, membatalkan perjanjian, pada saat itu maka kita pun tidak berkewajiban untuk memegang perjanjian itu kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-13, "Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum?" Apakah kalian tidak akan memerangi satu kaum yang telah mengingkari perjanjian sumpah mereka? Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka sangat ingin mengeluarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hum bada'ukum awwala marrah, dan merekalah yang memulai permusuhan itu di awal pertama kali. Keadaan ketiga, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jika kita meragu terhadap orang-orang tersebut, apakah orang-orang ini akan memegang perjanjian atau tidak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membatalkan perjanjian. Pergi ke orang kafir itu, bilang pada mereka, kita batal perjanjian sudah, karena saya ragu. Biar jelas keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-58, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa." Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Katakan dengan sejujur-jujurnya, perjanjian batal, karena kita tidak merasa aman. Ini dengan orang-orang kafir. Adapun dengan orang-orang muslim, pada asalnya kita bersaudara, tidak boleh saling perang memerangi, tidak boleh saling mengkhianati, dan kita harus saling husnudzon, berprasangka baik kepada saudara kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Menjaga rahasia termasuk perjanjian, walaupun itu tidak tertulis, tidak ditandatangani di atas materai, bahkan tidak diucapkan, walaupun itu tidak diucapkan sekali. Karena rahasia itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, biasanya kita ketahui dari saudara kita melalui 3 cara. Cara pertama, jika saudara kita berkata, ini rahasia ya, jangan cerita-cerita kepada orang lain, maka pada saat itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendengarkan rahasia tersebut, itu artinya kita sudah berjanji, mengadakan perjanjian dengan saudara kita bahwasanya kita tidak akan membocorkan rahasia tersebut. Kalau dibocorkan, kita melanggar janji. Kita telah membatalkan perjanjian, dan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, cara kedua kita mengetahui ini rahasia atau tidak, jika saudara kita ketika bercerita itu nengok kiri nengok kanan, atau menarik tangan kita ke tempat yang jauh dari orang lain, atau berbisik-bisik kepada kita, dari keadaan ketika dia menceritakan sesuatu kepada kita, kita mengetahui bahwasanya itu adalah rahasia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk sesuatu yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kalau ada saudara kita narik tangan kita, kemudian bicara bisik-bisik, atau nengok kiri nengok kanan, melihat ada orang atau tidak yang mendengarkan, ini sudah termasuk rahasia. Walaupun dia tidak mengatakan, tolong jangan cerita kepada orang lain, walaupun dia tidak minta seperti ini, tetap hukumnya wajib bagi kita untuk tidak menceritakannya kepada orang lain.
Yang ketiga, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bisa kita lihat dari qarinah, dari berita yang dia sampaikan. Kalau dia menyampaikan satu berita yang menurut kita ini adalah satu rahasia, yang kalau kita ceritakan kepada orang lain maka saudara kita akan malu atau membahayakan saudara kita. Jadi walaupun dia tidak nengok kiri kanan, walaupun dia tidak memberikan isyarat apapun dan tidak mengucapkan apapun, hukumnya tetap wajib bagi kita untuk tidak membocorkannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, ar-rajula yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi, seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggauli dia, summa yansyuru sirraha, kemudian laki-laki tersebut menyebarkan rahasia istrinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengancam dan memberikan gelar pada orang-orang yang tidak tahu sopan santun, bahwasanya mereka ini seburuk-buruk orang, seburuk-buruk orang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang suka cerita-cerita bagaimana mereka berhubungan dengan suami atau istrinya, apa rahasia suaminya yang disembunyikan atau rahasia istrinya yang disembunyikan, dari sifat-sifat badannya misalnya, dari bentuk badannya, dari hal-hal yang barangkali yang kalau didengar oleh orang lain pasangannya malu. Orang yang seperti ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya tidak punya rasa malu, tidak punya rasa cemburu. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini lebih mirip syaitan daripada manusia. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya untuk saling menjaga rahasia istri, rahasia suami, dijaga. Tidak boleh disebarluaskan, apalagi sifat-sifat badannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari secara ringkas. Dari sahabat atau dari Sabit. Sabit ini beliau seorang tabi'in, muridnya sahabat Anas bin Malik.
An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi saya wa ana al'abu ma'al gilman. Pada saat itu saya sedang bermain-main bersama anak-anak yang lain. Jadi beliau ini masih anak-anak pada saat itu, wajar. Karena sahabat Anas bin Malik itu mulai membantu Rasulullah SAW di usia 10 tahun. Fasallama alaina. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kami yang kecil-kecil pada saat itu. Faba'asani fi hajatin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus saya untuk menyelesaikan satu hajat, satu kebutuhan beliau SAW. Fa'abata'tu ala ummi. Sehingga saya pun terlambat kembali kepada ibu saya. Falamma ji'tu qalat, ketika saya mendatangi ibu saya bertanya, "Ma habasak? Apa yang membuat engkau terlambat, wahai Anas?" Faqultu, saya pun menjawab, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah mengutus saya untuk menyelesaikan hajat keperluan. Qalat ma hajatu? Ibunya bertanya, apa hajat Rasulullah SAW? Kebutuhan beliau apa? Kebutuhan apa itu yang diselesaikan? Qultu, saya pun menjawab, innaha sirrun. Rahasia ini, Bu. Qalat, kemudian ibunya berkata, la tukhbiranna bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu, jangan pernah sekali-kali kamu menceritakan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Qala Anas, kemudian sahabat Anas berkata kepada murid beliau Sabit, wallahi, demi Allah, lau haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya Sabit. Demi Allah, seandainya aku menceritakan rahasia Rasulullah SAW itu kepada seseorang, niscaya aku pun akan menceritakan rahasia itu kepada engkau, wahai Sabit. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya yang pertama, kita melihat bagaimana akhlaknya dan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah melewati anak kecil yang sedang main-main, mana peduli kita. Ya sedang main-main, biarin sajalah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan memang seperti itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapapun, bahkan anak-anak kecil sekalipun, orang-orang yang rendah kedudukannya, beliau mengucapkan salam. Jadi salam yang beliau ucapkan itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan untuk cari muka. Bukan hanya sekedar untuk menarik simpati orang lain, tidak. Tapi memang ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Supaya kita dapat pahala. Jadi orang yang pikirannya dapat pahala, itu pasti akan menebarkan salam. Kesempatan dia dapat pahala. Siapa saja diucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena setiap kita mengucapkan salam, kita dapat pahala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Jadi beliau mengucapkan salam kepada anak-anak itu bukan hanya seperti mengucapkan salam kepada orang-orang dewasa. Beliau ingin anak-anak ini juga mengambil pelajaran akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya anak-anak tersebut bisa terbiasa mengucapkan salam. Kalau bukan kita yang membiasakan mereka, siapa lagi? Anak-anak itu biasanya mencontohi orang-orang dewasa. Dia akan mencontohi orang-orang yang dia kagumi.
Dia melihat di televisi itu orang yang betul-betul Masya Allah luar biasa, mendapat perhatian publik, maka mereka akan mengikuti gaya orang tersebut. Dia melihat ada orang yang dikagumi, dia akan mengikuti gaya orang yang dikagumi tersebut. Orang tua termasuk orang yang dikagumi oleh anak-anak. Tidak ada seorang anak pun kecuali mengagumi ayahnya sendiri. Ayahnya itu orang yang paling top. Sehingga jika ayahnya memberikan contoh yang baik, maka tentu saja sang anak akan mengikutinya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pelajaran yang ketiga, boleh hukumnya kita mengutus anak-anak untuk menyelesaikan sebuah keperluan, sebuah kebutuhan, tapi dengan syarat anak-anak tersebut adalah anak-anak yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak semua hal dijadikan mainan. Seperti sahabat Anas bin Malik ini, tahu dia, beliau tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga beliau bisa menyimpulkan, oh ini rahasia ini. Kalau dipesan ini rahasia, beliau menjaga rahasia. Tidak seperti sebagian anak-anak mau dikasih tahu rahasia, kayak tidak rahasia, kayak semua diceritakan. Nah, yang seperti ini belum siap dijadikan wakil atau utusan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berdasarkan hadis ini juga, jika ada seorang anak datang ke depan pintu rumah kita, mengetok pintu rumah kita, kemudian mengatakan, ini hadiah pemberian dari orang tua saya. Barangnya lumayan mahal, tidak mungkin dimiliki oleh seorang anak. Maka pada saat itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh suudzon dan berkata, waduh, ini jangan-jangan anak ini nyuri dari tempat ini atau tempat itu kemudian diberikan kepada saya. Kemudian kita tolak. Yang seperti ini hukumnya haram, karena ini suudzon. Walaupun kepada anak-anak kita tidak boleh suudzon. Kalau dia sudah mengatakan saya diutus oleh orang tua saya untuk memberikan hadiah ini, terima. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pelajaran yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, sudah semestinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita menjelaskan semampu kita jika kita keluar menuju ke suatu tempat, menjelaskan kepada keluarga kita jika kita keluar menuju satu tempat, supaya mereka merasa tenang, tentram. Misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita hendak pergi ke Cakra, kemudian kita katakan kepada istri kita, saya mau ke Cakra sebentar. Atau bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita kasih tahu keluarga kita, kalau hari ini saya punya jadwal ke kantor, kemudian pergi ke Cakra, kemudian pergi ke sana, pergi kemari, supaya mereka merasa aman, tentram, tidak khawatir dengan keberadaan kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan kalau kita terlambat pulang, kita jelaskan juga kenapa kita terlambat pulang. Yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, menumbuhkan rasa percaya, saling percaya antara suami dengan istri, antara ayah dengan bab dengan anak, antara anggota-anggota keluarga.
Walaupun kita tidak diminta untuk menjelaskannya, kita kasih tahu saja, sehingga mereka merasa dekat dengan kita, dan kita juga merasa dekat dengan mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pelajaran yang berikutnya, jika kita dititipi satu rahasia, artinya saudara kita itu percaya kepada kita, karena dia menitipkan suatu amanah kepada kita. Dan mungkin di balik itu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dia mengharapkan satu manfaat dari kita ketika memberitahukan kita rahasia tersebut. Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Anas bin Malik, tentu berharap sahabat Anas bin Malik menyelesaikan kebutuhan Rasulullah SAW, sehingga beliau memberitahukan rahasia tersebut kepada sahabat Anas bin Malik, walaupun sahabat Anas masih kecil pada saat itu. Demikian juga saudara kita, kalau mau kasih tahu sesuatu rahasia, tentu dia butuh sesuatu itu. Mungkin nasihat, mungkin pertolongan. Dan jika kita sudah diamanahi satu rahasia, sudah diberitahukan satu rahasia, kita tidak boleh memberitahukannya walaupun kepada ayah bunda kita, walaupun kepada kedua orang tua kita, walaupun ditanya oleh orang tua kita, tidak boleh kita beritahu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pelajaran yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, kita bisa melihat bagaimana pendidikannya Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik. Luar biasa. Yang baik beliau dukung. Betul-betul dianjurkan sahabat Anas bin Malik, kalau begitu jangan sekali-kali kamu membocorkan rahasianya Rasulullah SAW. Kalau di zaman kita sekarang, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, barangkali karena sebagian kaum muslimin menganggap yang seperti ini sudah biasa, malah anaknya dirayu, ayo dong apa, tidak apa-apalah, kasih tahu ibu ini, ibu juga tidak bakal kasih tahu teman-teman yang lain, tidak akan kasih tahu ini, tidak kasih tahu itu. Dari awal anak-anak sudah diajar berbohong, sudah diajar membocorkan rahasia. Tapi Ummu Sulaim, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, betul-betul mendorong anaknya supaya punya adab dan akhlak Islam. Apa sih manfaatnya kita mengetahui rahasia orang lain kalau kita bukan orang yang dipercaya untuk mengetahui rahasia tersebut? Tidak ada manfaatnya. Justru terkadang menambah beban dalam benak dan pikiran kita. Biasanya yang suka mendorong kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, syaitan. Dia yang membisikkan dalam hati kita, rayu anaknya supaya bocorin rahasia itu. Asik kalau sudah bocor rahasia. Jadi kita tahu apa saja yang terjadi di dunia atau di tetangga kita atau di lingkungan kita. Ada yang diketawain, ada yang dilecehkan dan sebagainya. Walauzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, banyak generasi muda sekarang rusak memang karena para pendidiknya tidak mengetahui adab-adab yang Islam. Adab-adab yang Islam. Jika para pendidiknya dari kalangan keluarganya mengetahui adab-adab Islam ini, niscaya generasi kita ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sangat dekat dengan muridnya. Muridnya yaitu seorang tabi'in yang namanya Thabit Al-Banani. Ini yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Thabit Al-Banani seorang tabi'in yang berguru kepada sahabat Anas bin Malik, selalu menemani sahabat Anas bin Malik, mengorek terus
hadis-hadis Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang usianya panjang, sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang menemani beliau seperti sahabat Sabit, seperti tabi'in Sabit Al-Banani ini mendapat ilmu yang banyak dari sahabat Anas bin Malik. Beliau sangat menghormati sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan sahabat Anas bin Malik sangat mencintai tabi'in yang satu ini, sampai-sampai beliau berkata, seandainya ada orang yang aku pernah kasih tahu ini rahasianya Rasulullah SAW dalam hadis ini, niscaya kamu juga saya akan kasih tahu. Tapi tidak ada orang yang dikasih tahu oleh beliau. Sampai ibunya sendiri juga tidak dikasih tahu oleh sahabat Anas bin Malik. Bayangkan anak kecil bisa menjaga rahasia sekuat itu sampai dia tua. Luar biasa. Pantas mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena punya akhlak dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya memang jika kita hendak mengajar orang lain, mungkin anak kita atau mungkin tetangga kita, sudah semestinya kita dekat dengan mereka agar mereka punya simpati kepada kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, ketika putrinya Hafsah itu menjanda, qala laqaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya menjumpai sahabat Utsman bin Affan, fa'aradtu alaihi Hafsah, saya pun menawarkan kepada sahabat Utsman putri saya yang janda ini, Hafsah. Ini katanya sahabat Umar. Faqultu, saya pun berkata kepada sahabat Utsman, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar, jika kamu menghendaki wahai Utsman, saya akan nikahkan putri saya Hafsah. Qala, sahabat Utsman berkata, sa'amturu fi amri, ya saya lihat-lihat dululah, ini bisa tidak saya nambah istri, karena sahabat Utsman sudah nikah pada saat itu, jelas. Falabistu layali, sahabat Umar berkata, saya pun menunggu jawaban sahabat Utsman beberapa malam. Semalakini faqala, kemudian sahabat Utsman menjumpai saya dan berkata, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza, saya sudah pikir-pikir saya tidak akan menikah hari-hari ini. Falaqaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar kembali bercerita, saya pun menjumpai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Faqultu, saya berkata kepada sahabat Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar, kalau kamu mau wahai Abu Bakar, saya akan nikahkan Hafsah, saya akan nikahkan kamu dengan Hafsah putri saya. Fasamata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar diam saja. Beliau juga sudah nikah. Sahabat Abu Bakar ketika itu ya jelas sudah punya anak juga. Ditawarin untuk nikah lagi, diam dia. Falam yarji ilayya syai'an, sahabat Abu Bakar tidak menjawab apa-apa kepada saya. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman, pada saat itu saya merasa agak sedikit telak daripada
jawaban sahabat Utsman. Kalau sahabat Utsman sudah jawab jelas sudah, tidak mau nikah di hari-hari tersebut. Tapi sahabat Abu Bakar diam saja. Ini ada apa ini kok diam-diam saja? Jadi sedikit berat sikapnya sahabat Abu Bakar ini di hatinya sahabat Umar. Lebih berat daripada sikapnya sahabat Utsman kepada sahabat Umar. Falabistu layali, saya pun menunggu-nunggu beberapa malam. Tsumma khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Fa ankahtuha iyyah. Saya pun menikahkan Hafsah, menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah anak saya, putri saya tersebut. Falakini Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar menjumpai saya setelah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah. Faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika bisyai. Wahai Umar, mungkin ada yang menjanggal di hati ketika saya tidak menjawab apapun kepadamu ketika kamu menawarkan Hafsah kepada saya. Faqultu na'am, sahabat Umar berkata, saya pun berkata, ya. Saya bilang sama sahabat Abu Bakar, ya betul, saya ada yang mengganjal di hati saya ketika kejadian tersebut. Qala, kemudian sahabat Abu Bakar berkata, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satupun yang menahan saya untuk memberi jawaban terhadap tawaranmu tersebut kecuali satu saja, yaitu saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut nama putrimu, yaitu Hafsah. Falam akun liafsya sirra Rasulullah SAW, dan tentu saya tidak mau membocorkan rahasianya Rasulullah SAW. Walau tarakahan Nabi SAW laqabiltuha. Seandainya Nabi SAW tidak ingin melamar Hafsah, niscaya saya akan menerima tawaranmu tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwasanya Hafsah binti Umar, putrinya sahabat Umar ini menjanda, beliau pernah menyebutkan bahwasanya beliau tertarik kepada Hafsah. Sahabat Umar mau cari menantu berikutnya karena sudah meninggal dunia suami dari anaknya. Ditawarkanlah kepada sahabat Utsman. Kalau sahabat Abu Bakar enggak enak barangkali, karena sahabat Abu Bakar lebih tinggi martabatnya daripada beliau. Ya cari yang sepadan-sepadan lah. Sahabat Utsman barangkali orangnya beradab, baik hati. Ditawarkanlah kepada sahabat Utsman. Sahabat Utsman menjawab, saya mikir-mikir dulu. Mikir-mikir cari jawaban yang pas ini bagaimana. Karena beliau juga tahu kalau Rasulullah SAW ingin menikah dengan Hafsah yang sudah menjanda tersebut. Akhirnya ketemu jawabannya disampaikan beberapa malam setelahnya kepada sahabat Umar, bahwasanya beliau belum siap menikah, belum siap poligami dalam beberapa hari. Kemudian akhirnya sahabat Umar menawarkannya kepada sahabat Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar juga tahu Rasulullah SAW tertarik kepada Hafsah. Beliau tidak menemukan jawaban apapun untuk menolak itu. Masa beliau akan berkata, kelihatannya saya tidak mau lah nikah sama Hafsah ini, karena Rasulullah SAW sudah pernah nyebut mau ngelamar Hafsah. Tidak enak beliau, karena ini adalah rahasianya Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan beliau ingin melamar Hafsah, itu adalah sebuah rahasia. Karena memang biasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW urusan melamar itu rahasia. Rasulullah SAW juga sampai bersabda,
ista'inu fi umurikum bil kitman. Jadi jadikan urusan mau ngelamar ini sebagai rahasia supaya kalian nanti bisa mudah untuk menikahi wanita yang kalian hendak lamar tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena tidak tahu mau jawab apa sahabat Abu Bakar, akhirnya diam. Tersinggunglah sahabat Umar. Setelah Rasulullah SAW menikah baru dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya bereslah urusan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan.